Halo cantik, nama kamu siapa? Eja, Oh, lagi ngapain kamu? masak-masakan. Bapak ibu di mana? Saya orang tuanya. Kami orang tuanya. Kami orang tuanya. Kami orang tuanya. Saya orang tuanya. Kami orang tuanya. Kami orang tuanya. Saya orang tuanya. Saya orang tuanya. Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Semoga yang ada di rumah sehat selalu dan semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya Eka Prilia yang akan memandu acara kita yaitu Bincang Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perlindungan anak atas kekejaman orang tua. Dan saya sudah akan mendatangkan bintang tamu yaitu Lailatul Widiawati yang sebagai juru bicara KPAI. Halo Mbak Laila, apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik Mbak Eka. Alhamdulillah, bagaimana tanggapan Mbak Laila terkait perlindungan anak atas kekejaman orang tua? Jadi begini, untuk yang pertama sedikit saya jelaskan dulu mengenai aturan anak di negara kita. Jadi anak itu sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Kemudian ada perubahan yang pertama yaitu menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Kemudian ada perubahan kedua dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016. Dan kemudian peraturan pemerintah pengganti undang-undang tadi ditetapkan menjadi undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Kemudian selanjutnya kita perlu ketahui dulu mengenai apa itu definisi dari anak. Jadi menurut pasal 1 angka 1, anak itu didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun atau termasuk juga yaitu anak yang ada di dalam kandungan. Dan kemudian masuk ke pembahasan, anak itu sendiri diatur haknya dalam hukum di Indonesia. Dan kemudian anak itu memiliki hak asasi manusia yang perlu dilindungi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, bahkan pemerintah, juga pemerintah daerah. Nah, negara melalui KPAI sendiri itu memiliki tugas untuk menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan atau pelaporan kasus-kasus mengenai kekerasan anak. Nah, walaupun orang tua yang melakukan kekerasan tersebut, maka perbuatan orang tua tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan wajib untuk dilakukan penegakan hukum. Begitu Mbak Eka. Wah, miris sekali. Yang seharusnya orang tua menyayangi dan melindungi anak, malah ini jadi orang yang menyakiti. Dan ada artikel terbaru tentang anak dianiaya oleh orang tuanya sendiri. Mari kita lihat bersama-sama. Setelah melihat artikel ini, bagaimana tanggapan Mbak Laila selaku perwakilan KPAI? Jadi begini Mbak Eka, data di KPAI sendiri itu kekerasan terhadap anak semakin tahun itu semakin meningkat. Dan kekejaman terhadap anak juga datanya itu bervariasi. Saya ambil contoh, di Jakarta Barat itu ada kasus bahwa seorang anak itu meninggal karena digigit sama bapaknya. Ketika anak itu meninggal, ditemukan banyak sekali bekas-bekas luka di dalam tubuhnya, juga di luar tubuhnya. Nah, kemudian kasus yang ada dalam artikel yang Mbak Eka tampilkan itu menurut saya bisa menjadi pelajaran bagi orang tua dan masyarakat untuk tidak melakukan pelanggaran terhadap anak. Dan perlu diketahui bahwa pelanggaran kekerasan terhadap anak itu termasuk
perbuatan melanggar hukum. Dan kemudian di dalam pasal 13 sendiri Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, di situ sudah sangat jelas bahwa orang tua itu wajib melakukan perlindungan terhadap anaknya, termasuk dalam aspek kekerasan dan penganiayaan. Dan kemudian di dalam pasal 76 huruf C itu dijelaskan bahwa semua orang, siapapun itu, dilarang melakukan kekerasan terhadap anak, termasuk juga orang tuanya. Dan kemudian perlu diketahui bahwa dalam pasal 80 itu dijelaskan bahwa ada pemberatan terhadap kasus pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua, yaitu pemberatannya sebesar 1/3 dari hukuman. Jadi hukuman yang ada ditambah 1/3 dari jumlah hukuman yang ada. Dan kemudian bisa kita bayangkan bahwa misalnya pasal mengenai kasus membunuh anak. Nah, ketika kasus pembunuhan anak saja itu minimal pemidanaannya itu 15 tahun dan dendanya itu 3 miliar. Jadi kalau orang tua yang melakukan, maka ada pemberatan 1/3. Begitu Mbak Eka. Begitu pula dalam kasus ini, yaitu kekerasan yang terjadi dalam anak. Jadi secara hukum itu kasus yang termasuk dilakukan pemberatan karena yang melakukan adalah orang tua dari anak itu sendiri. Begitu Mbak Eka. Baik, untuk mengetahui kronologinya, kita telah tersambung telepon dengan pihak Kepolisian Kudus, yaitu Kapolres AKB Nova Rizkiana. Halo Bu Nova, apa kabar? Alhamdulillah, baik Mbak Eka. Alhamdulillah, bagaimana Bu kronologi kasus tersebut dan sudah sejauh mana perkembangan kasus tersebut? Jadi begini Mbak ceritanya, awalnya korban tidak masuk kelas mengaji selama 5 hari. Kemudian guru mengaji korban mencari keberadaan korban. Setelah korban ditemukan, korban sudah dalam keadaan lebam seperti habis dipukuli. Kemudian kepala dusun beserta warga melaporkan kejadian ini ke Polres Kudus. Korban menjalani visum untuk melengkapi alat bukti dan keterangan. Menurut penuturan si anak, selain dipukuli, dia juga disudut rokok. Selain itu, kukunya juga dicabut. Menurut pengakuan si anak, penyiksaan ini dilakukan di saat ibu korban sedang tidak berada di rumah. Sementara ayah korban mengatakan bahwa pemukulan ini dikarenakan si anak nakal. Ibunya bekerja sebagai buruh pabrik di Sahing, Kabupaten Demak. Ayahnya sebagai juru parkir. Nah, sekarang kasus ini sudah dalam proses penyidikan. Baik, lalu bagaimana keadaan korban saat ini Bu Nova? Keadaannya baik. Sekarang korban menjalani perawatan di RSUD Lexmono Kadi bersama salah satu saudara korban, yaitu tantenya Bu Seva. Baik, jangan ditutup dulu Bu Nova. Kita mencoba menghubungi Bu Seva. Halo Bu Seva. Halo Mbak Eka, iya Mbak, saya sendiri sebagai wali korban. Bu Seva, bagaimana keadaan korban saat ini? Sudah membaik Bu, Alhamdulillah. Sekarang korban sudah bisa diajak bicara dan sudah cukup terbuka. Tetapi memang ketika awal kasus ini terkuak, korban pendiam sekali, bahkan jarang tersenyum dan susah untuk diajak berkomunikasi. Tetapi keadaannya ini sekarang sudah jauh lebih baik dari sebelumnya. Dan besok sudah diperbolehkan pulang dari pihak rumah sakit. Dan rencananya akan tinggal terlebih dahulu di rumah Pak RT untuk bersekolah juga. Kemudian rencana selanjutnya saya ingin mengurus keperluan dan memindahkan korban untuk tinggal dan bersekolah di rumah saya. Wah, nampaknya lebih baik karena sudah boleh pulang. Luka-lukanya sendiri bagaimana Bu?
Untuk lukanya sudah mulai pulih, Mbak. Dulu banyak sekali lebam, tetapi sekarang sudah membaik. Apakah ada indikasi korban mengalami trauma, Bu? Iya, Mbak Eka. Ketika korban disinggung masalah orang tua, korban tidak jarang untuk diam dan menangis. Baik, kalau begitu untuk yang terakhir, silakan untuk memberikan closing statement supaya kasus ini bisa menjadi pelajaran bagi semua pihak dan tidak terulang lagi. Silakan diawali dari Kapolres Kudus AKP Nova Rizkiana, kemudian Bu Sefa, kemudian Mbak Lailatul Widiawati selaku jubir KPAI. Silakan Bu Nova. Jadi begini, pelaku sudah diamankan dan ditangani oleh pihak kepolisian. Selanjutnya tinggal bagaimana si anak menjalankan kehidupan ke depannya dengan lebih baik. Pesan saya, untuk kasus seperti ini, seharusnya masyarakat harus lebih peka dan segera melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian. Begitu Mbak Eka. Baik, terima kasih untuk Bu Sefa. Sebagai wali korban, apa yang perlu disampaikan agar tidak terulang kembali? Jadi, untuk selanjutnya, agar orang tua untuk lebih menyayangi anaknya. Boleh untuk menghukum, tetapi tidak kekerasan, karena itu bisa mengganggu fisik dan psikisnya di masa depan. Jadi, jangan melakukan kekerasan. Seperti itu, Mbak Eka. Baik, sekarang untuk jubir KPAI, apa yang perlu disampaikan kepada masyarakat agar kejadian ini tidak akan terulang kembali? Jadi begini Mbak Eka, bukan karena mentang-mentang yang melakukan adalah orang tua, karena merasa orang tua itu memiliki hak terhadap anak, itu hal yang salah dan tidak dibenarkan. Jadi walaupun orang tua melakukan kekerasan, maka hal tersebut merupakan suatu pelanggaran hukum. Dan perlu diingat lagi oleh masyarakat, terutama orang tua, bahwa anak adalah titipan dari Sang Maha Kuasa yang seharusnya perlu dilakukan penjagaan, perlindungan terhadap anak itu sendiri. Dan kemudian untuk masyarakat, apabila melihat kasus pelanggaran terhadap anak, maka dari KPAI mengatakan bahwa ayo lapor. Begitu Mbak Eka. Terima kasih. Terima kasih Mbak Lailatul Widiawati sebagai jubir KPAI dan juga untuk Kapolres Kudus AKB Nova Rizkiana dan juga kepada Bu Sefa. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Terima kasih untuk pemirsa yang sudah menyaksikan acara ini. Saya Eka Aprilia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.